Dan pemirsa untuk mengetahui kondisi terkini di pengungsian, kami saat ini sudah terhubung dengan Kepala BPBD Sleman, Joko Supriyanto. Apa kabar Pak Joko? Terima kasih sudah bergabung di Metro News. Baik, Mas. Ya, Pak Joko langsung saja terkait dengan kondisi pengungsian pasca erupsi kemarin, saat ini bagaimana Pak kondisinya di sana dan berapa jumlah pengungsi yang sudah terdata? Ya, jadi kondisi pengungsi bagus, baik. Sudah kita layani kebutuhan dasar terpenuhi. Jumlah pengungsi yang ada sekarang ada 142 pengungsi. Baik, ada 142 pengungsi ini dari desa mana saja Pak kalau bisa diinformasikan? Ini adalah dari desa Dusun Turgo, desa Purwobinangun, khususnya RT 4 dan RT 3 yang paling dekat dengan Sungai Boyong. Baik. Baik, untuk fasilitasnya sendiri di pengungsian ini apa saja yang sudah disediakan oleh BPBD ataupun pihak lainnya? Apakah sudah ada penambahan fasilitas juga Pak untuk saat ini? Ya, jadi di pengungsi sudah kita siapkan baik itu fasilitas dapur umum, kemudian fasilitas layanan kesehatan. Ini sudah kita siapkan di sana, sudah kita tempatkan tenaga paramedis di sana untuk membantu apabila ada kesehatan bagi para pengungsi. Begitu. Baik, Pak Joko bisa Anda informasikan saat pengungsi kemarin kembali ke pengungsiannya, apakah sudah dilakukan tes kesehatan Pak? Mengingat ini juga masih dalam masa pandemi, apakah sudah ada pengungsi yang dilakukan rapid test seperti itu saat berada di pengungsian? Ya, tadi pagi kami dengan dinas kesehatan melakukan rapid test bagi petugas-petugas yang melayani para pengungsi. Jadi di sana kita menggunakan unit pelaksana penanggulangan tingkat desa dan relawan desa serta petugas dapur umum yang ada di sana. Kami tadi lakukan swab antigen karena mereka melayani para pengungsi. Jangan sampai nanti ada klaster pengungsi. Ini sudah tadi pagi sudah kita lakukan swab antigen bagi para petugas tersebut. Baik, sudah keluar Pak hasilnya? Apakah atau masih harus menunggu lagi Pak? Oh, sudah keluar. Jadi langsung untuk tes antigen itu hanya nunggu 1/4 jam sudah selesai. Bagaimana Pak hasilnya untuk perkembangan hasilnya? Semua negatif semua, no problem untuk petugas-petugas itu. Baik. Lalu untuk pengungsinya apakah juga akan dilakukan rapid test atau swab antigen seperti yang sudah dilakukan kepada para petugas, Pak? Oh tidak, karena kita sudah yakin yang dari atas itu semua sana dusun sana hijau, nggak ada orang yang kena kena virus, sehingga yang kita fokuskan cukup yang petugas saja. Jangan sampai kalau petugas ada yang positif akan menjadi penyebaran. Nah itu yang kita lakukan. Untuk para pengungsi tidak kita lakukan. Baik, Pak, kita tahu bahwa pengungsi ini juga memiliki hewan ternak di rumahnya dan bagaimana Pak untuk hewan ternak yang sebelumnya ini diizinkan dibawa pulang oleh pemiliknya? Untuk yang sekarang, yang pengungsi yang dari Turgo itu, ini hewan ternaknya ini akan kami evakuasi, sudah berjalan sekarang, kita sudah punya kandang komunal. Baik. Ini sudah kita siapkan. Yang sana kira-kira muat 70-an sapi untuk kandang komunal tersebut. Baik, Pak, yang terakhir, untuk sampai saat ini apakah masih ada petugas yang berkeliling di lokasi tempat tinggal warga dan apakah masih ada warga yang memang masih bertahan di rumah, Pak? Untuk warga tetap masih tinggal di sana karena yang kita ungsikan itu terutama adalah kelompok rentan, terutama. Tapi juga ada sebagian warga yang bukan kelompok rentan tapi yang tinggal di dekat Sungai Boyong itu juga mengungsi. Kemudian untuk yang di sana warga masih banyak karena yang kita ungsikan adalah yang daerah paling terancam. Baik. Jadi bukan satu dusun, kalau dusun jumlah penduduknya 500 lebih satu dusun. Tapi kan yang terancam kan tidak satu dusun penuh begitu. Baik, apakah ada imbauan Pak untuk warga yang masih berada di rumahnya bagaimana harus bertindak apabila nanti Merapi kembali erupsi? Apakah harus ikut ke pengungsian atau bisa berjaga saja di sekitar Pak? Jadi mereka sudah kita latih bagaimana mitigasi bencana untuk penanganan apabila ada tanda-tanda nanti dari BPBD akan memberikan
peringatan atau memberitahu kepada warga, oh ini harus mengungsi dan sebagainya. Dan untuk saat sekarang ini masih siaga. Untuk siaga itu yang diungsikan adalah untuk kelompok rentan, sesuai dengan SOP dari BPPTKG seperti itu. Jadi bukan semua warga, hanya kelompok rentan yang harus diungsikan. Baik, terima kasih Kepala BPBD Sleman, Bapak Joko Supriyanto atas informasinya dan dialognya. Selamat kembali bertugas.